Soal nomor 11, integral sekant X pangkat 4. Nah, teman-teman, seperti yang sudah pernah saya katakan bahwa kalau pangkatnya genap itu lebih mudah. Jadi, teman-teman pecahkan dulu ini menjadi pangkat 2, kemudian yang sebelah juga pangkat 2. Gampang aja teman-teman ini. Kemudian, saya yakin teman-teman sudah mulai lancar ya. Sekant kuadrat X itu sama dengan tan kuadrat X tambah 1. Jadi nih, teman-teman ya, sama ya hasilnya. Ini kita kalikan dengan sekant X pangkat 2. Nah, teman-teman pilih yang menjadi U siapa? Nah, teman-teman langsung aja, teman-teman pilih U-nya adalah tan X, teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman turunkan, nanti teman-teman dapatkan nanti hasilnya sekant X pangkat 2. Muncul di soal. Lanjut, teman-teman langsung ganti di sini. Ini menjadi integral U pangkat 2 tambah 1 kali sekant X pangkat 2 adalah DU. Gampang aja teman-teman, aljabar biasa, tambahkan 1, satunya kita bagi dengan 3, 1 terhadap U integral, maka ini menjadi U, kemudian di sini tambah C. Jangan lupa kembalikan U-nya adalah tan X. Kemudian U berikutnya juga tan X tambah C. Jadi untuk nomor 11, simpel aja, kalau pangkatnya genap ya, mudah. Jawabannya adalah 1/3 tan X pangkat 3 ditambah tan X tambah C. Lanjut kita ke nomor 12. Nah, muncul lagi pangkat genap. Simple banget teman-teman kalau pangkat genap. Nah, kalau pangkat 6 pecahkannya jangan 3 sama 3 teman-teman, tapi pecahkan menjadi pangkat 41, kemudian pangkat 21. Ya, kalau ya teman-teman ya. Nah, kalau pangkat 8 nanti teman-teman bisa pecahkan 6 dan 2. Jadi usahakan si 2-nya selalu ada. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang kita ubah adalah yang mana teman-teman? Yang kita ubah ini kita ubah dulu menjadi sekant kuadrat X. Di sini saya buat pangkat 2. Di sini sekant X teman-teman. Sekant kuadrat X. Nah, jangan lupa teman-teman, sekant X pangkat 2 itu sama dengan tan kuadrat X tambah 1. Betul ya? Pangkat 2 di sini sekant kuadrat X dx. Nah, teman-teman udah bisa misalin nih. Misalkan yang mana nih teman-teman? Misalkan U-nya adalah yang ini. Ya ini, saya yakin teman-teman udah nggak bingung lah ya. Udah mulai lancar. Tan X, kemudian teman-teman turunkan. dx-nya sampai simpan di sini. Menjadi sekant kuadrat X. Paham ya? Berarti di sini saya bisa ubah menjadi integral U pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Ini juga menjadi DU teman-teman. Gitu. Ini belum bisa diapa-apain nih. Ini kita pangkatkan 2 dulu ya, menjadi U pangkat 4 tambah 2U pangkat 2 tambah 1, ini kuadrat biasa aja, DU teman-teman. Nah, kembali ke integral aljabar biasa. Yang ini teman-teman jangan lupa, tambahkan pangkatnya 1 menjadi 5. 1 dibagi 5, 1/5. Tambahkan U-nya 1 dari 2 menjadi 3, depannya 2, kita bagi dengan 3. 2/3. Integral 1 terhadap U. Nah, di sini hasilnya U, teman-teman. Tambah C. Nah, teman-teman kembalikan U-nya. Berarti 1/5 tan X pangkat 5 ya. Kemudian 2/3, U pangkat 3 berarti tan X pangkat 3 tambah U aja berarti tan X. Tambah C, teman-teman. Gampang ya? Karena pangkatnya genap, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 13, teman-teman. Integral sekant X dx. Nah, di sini muncul pangkat 1 lagi, teman-teman. Nah, di sini pangkat 1 ya, ganjil ya. Nah, kalau integral sekant X menurut saya agak sulit, teman-teman. Agak sulit. Atau teman-teman nanti kalau dapat hasil, teman-teman bisa hafalkan jawabannya. Gitu.
Nah, kenapa saya sebut agak sulit? Karena begini teman-teman. Kalau secant X kita nggak bisa, kalau kita misalkan jadi apapun ya nggak dapat ya. Nah, ini nggak tahu yang mana yang kita misalkan. Nah, di sini saya kalikan dengan sesuatu di sini. Nah, sesuatu, tapi harus dibagi juga sesuatu. Gitu teman-teman. Karena sesuatu dibagi sesuatu harus sama dengan 1. Nah, saya kalikan dengan apa teman-teman masalahnya? Nah, saya kalikan dengan pemikiran, dengan bayangan. Kalau yang atas yang bagian sini ya, bagian sini teman-teman. Bagian sini maksudnya kita kalikan dengan secant X. Kemudian di bawah juga kita punya penyebut. Nah, kemudian yang bawah kalau kita misalkan harus hasilnya menjadi yang atas. Jadi yang kebayang oleh saya, yang di bawah ini kita kalikan dengan, di sini teman-teman kalikan dengan secant X. Kemudian di sini tan X teman-teman. Gitu. Kemudian di sini juga sama, tentu harus sama ya. Kita coba dulu aja teman-teman. Nah, ini kan boleh ya teman-teman karena sama-sama 1 ya gitu ya. Jadi pembaginya kalau kita bagi jadi 1. Oke. Kemudian coba kita kalikan dulu. Teman-teman kalikan yang atas jadi menjadi secant kuadrat X tambah secant X tan X. Ya, yang atas sih tinggal kali biasa aja teman-teman. Kemudian yang di sini saya bagi dengan secant X. Nah, ini menurut saya nggak mudah atau nggak langsung kepikir sebenarnya. Tapi teman-teman nanti bisa hafalkan aja ya rumusnya ya. Bisa dihafalkan atau cara membuatnya seperti apa. Nah, coba teman-teman misalkan dulu deh yang bawah. Seperti yang saya bilang kan biasanya yang bawah itu menjadi U-nya. Di sini secant X tambah tan X. Kalau kita turunkan, ternyata turunan dari secant X adalah secant X tan X. Nah, ini teman-teman rumus dasar aja. Turunan dari tan adalah secant kuadrat X. Dx-nya saya simpan di sini. Ternyata sama dengan yang di atas. Jadi, teman-teman nanti bisa bayangkan ya, atau teman-teman bisa hafalkan cara membuatnya. Itu ya kalau teman-teman belum bisa langsung. Oke. Berarti ini kita bisa misalkan menjadi DU dong yang atas ya. Karena kan sama ya. Bagian sini dengan yang ini kan sama ya. Maka ini menjadi DU. Nah yang bawah itu kan menjadi U. Nah DU per U itu kan jadi ln U. Tambah C. U-nya yang mana? U-nya adalah ln secant X tambah tan X. Nah, teman-teman bisa kurungkan atau teman-teman buat begini juga, nggak masalah. Tambah C. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, integral secant X dx sama dengan, teman-teman bisa hafalkan juga. Menjadi ln secant X tambah tan X tambah C. Siapa tahu teman-teman muncul lagi di soal-soal berikutnya. Atau teman-teman pahami aja ini cara menentukan integralnya ya. Oke, teman-teman. Oke, itu nomor 13. Mudah-mudahan teman-teman semakin mengerti dan teman-teman masih semangat ya untuk soal-soal berikutnya. Kita lanjut ya. Soal nomor 14, integral kosekant X pangkat 4. Nah, di sini muncul lagi pangkatnya genap, teman-teman. Tapi di sini adalah kosekan, kalau sebelumnya sekan ya. Nah, ini nggak masalah, sebenarnya sama aja. Teman-teman pecah dulu. Jadi kosekan di sini pangkat 2 ya. Karena pangkat 4, maka teman-teman pecah menjadi pangkat 2 dan 2. Nah, teman-teman jangan lupa, kalau kita punya kosekan kuadrat X, itu kan sama dengan apa teman-teman? 1 ditambah cotan pangkat 2. Gitu ya, teman-teman ya. Ingat rumusnya ya. Oke, teman-teman ganti salah satu. Jadi yang di sini saya bisa ganti menjadi integral 1 ditambah cotan pangkat 2x, kemudian di sini kosekan x pangkat 2. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung pilih U-nya yang mana, teman-teman? Nah, U-nya adalah yang kotangan, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau pilih
U-nya kotangan X. Di sini kita ambil turunannya, dx-nya saya simpan di sini. Turunannya apa teman-teman? Menjadi kosekan kuadrat X. Tapi teman-teman hati-hati, di sini ada minus teman-teman. Oke, minusnya kita pindahkan ke kiri, menjadi minus du sama dengan kosekan kuadrat X dx di sini. Maka dari soal kita bisa langsung ganti ke sini ya teman-teman ya. Ini menjadi integral 1 ditambah, jangan lupa teman-teman di sini U-nya adalah kotangan X. Nah, maka di sini menjadi U kuadrat. Kemudian di sini kosekan X pangkat 2-nya adalah minus du. Jadi di sini kita bisa tulis menjadi minus du. Teman-teman boleh kalian dulu ya menjadi integral minus U pangkat 2 minus 1. Di sini du. Kembali ke integral biasa, aljabar biasa, teman-teman tambahkan pangkatnya 1, 2 menjadi 3. Depan minus 1 kita bagi dengan pangkat yang baru 3. Integral minus 1 terhadap U, berarti ini minus U, kemudian tambah C. Kemudian teman-teman kembalikan U-nya, minus sepertiga, U-nya itu adalah kotangan, jadi kotangan X pangkat 3. Di sini kotangan X saja, karena cuma U ya. Tambah C. Oke, jadi itulah jawaban dari integral kosekan X pangkat 4. Bisa ya teman-teman ya, masih menggunakan substitusi. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 15, integral tan X dibagi ln sekant X dx. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat atau teman-teman paham ya soal-soal sebelumnya, teman-teman untuk soal nomor 15 ini mudah banget. Jadi, kita bisa gunakan jawaban di soal sebelumnya. Jadi di sini saya gunakan substitusi masih. Nah, saya pilih U-nya di sini. Nah, kira-kira teman-teman pilih U-nya yang mana? Tan X atau ln sekant X? Gitu ya. Nah, kalau saya disuruh milih, saya pilih U-nya adalah ln sekant X. Kenapa teman-teman? Karena di soal sebelumnya, kita tahu bahwa integral dari tan itu adalah ln sekant X. Artinya, turunan dari ln sekant X itu sama dengan tan X, teman-teman. Jadi ini langsung saya buat begini. Teman-teman boleh tonton lagi ya soal sebelumnya. Oke, maka di sini saya bisa langsung ganti. Di sini kan tan X dx menjadi du. Di sini tan X dx, maka di atas kita punya du, teman-teman. Nah, yang bawah kita misalkan menjadi U. Gitu ya. Maka ini hasilnya menjadi ln U. Tambah C. Nah, U-nya sendiri sudah ada ln. Berarti ini ln. Ini ln sekant X, teman-teman. Ya, jadi ln-nya 2 kali ya. Tambah C. Gitu. Simple sebenarnya, teman-teman ya. Cukup mudah untuk nomor 15. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Masih semangat ya, teman-teman ya. Oke, soal nomor 16. Nah, di sini masih mirip-mirip, teman-teman. Teman-teman, misalkan U-nya yang mana? Nah, teman-teman misalkan U-nya adalah ln cos X. Nah, teman-teman ingat, kita sebelumnya sudah punya integral tan X itu. Ini saya ingatkan di sini ya. Itu kan ada 2 bentuk ya, teman-teman. Pertama yang sebelumnya adalah ln sekant X. Nah, kalau kita mau gunakan ln, di sini kita gunakan cos-nya, maka ini hasilnya minus. Artinya, kalau kita punya di sini U-nya adalah ln cos X, maka kalau saya turunkan, ini menjadi minus. Tapi di sini tan X dx. Gitu ya. Kalau di sini di awal sekant, teman-teman langsung jadi tan. Tapi kalau yang digunakan adalah cos, maka di depan tan ini ada minus, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini simpel aja sebenarnya. Ini menjadi integral. Sorry, ini minusnya kita pindahkan dulu. Gitu, kita simpan di sini. Kali minus menjadi sini. Nah, dari soal kita bisa pecah yang ini menjadi apa ya? Ini menjadi U ya, teman-teman ya.
kemudian tan X sampai dx, saya misalkan sebagai minus du, teman-teman. Ini integral biasa aja ya, teman-teman ya. Minus u du, integral biasa, tambahkan pangkatnya 1, awalnya 1, tambah 1 menjadi 2, minus 1 kita bagi dengan pangkat yang baru 2, tambah C, teman-teman. Maka hasilnya adalah minus setengah, U-nya itu adalah ln cos X. Di sini kita pangkatkan dengan 2, tambah C. Jadi inilah hasilnya, teman-teman. Ya, cukup simpel kalau teman-teman pahami soal sebelumnya atau teman-teman hafal juga. Mungkin akan sangat membantu pastinya. Oke, teman-teman masih semangat ya? Kita masih akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 17, di sini muncul integral cos akar X dibagi akar X dx, teman-teman. Nah, teman-teman harus pilih U-nya yang mana. Nah, U-nya, teman-teman, U-nya kita pilih adalah yang akar X dulu, teman-teman. Coba kita coba dulu ya. Di sini saya langsung pilih akar X, tapi akar X-nya adalah yang di atas, teman-teman. Nah, teman-teman nanti akan kebayang kenapa saya pilih yang di atas. Kita coba dulu aja. Ini kalau saya turunkan, teman-teman, atau teman-teman ubah dulu ini menjadi X pangkat setengah. Kemudian teman-teman turunkan du dx-nya saya simpan di sini. Jangan lupa turunan dari X pangkat setengah, setengahnya kali ke depan. Setengah. X kemudian pangkatnya kurangi 1 menjadi minus setengah. Ini saya ubah menjadi 1, 2, X pangkat minus setengah turun ke bawah jadi X pangkat setengah. X pangkat setengah itu akar. Jadi saya buat begini. Oke, jadi teman-teman selalu pilih U yang teman-teman bisa olah menjadi atau muncul di soal gitu lebih tepat ya. Nah, apakah ini muncul di soal? Kita coba dulu. Di soal di sini ada 1 dibagi akar X. Nah, di sini sementara di sini 1 dibagi 2 akar X, teman-teman. Jadi langkah termudah adalah 2 di sini saya kalikan ke sini. Ya, sama aja ya. Oke. Coba kita ke soal, kita ganti cos di sini U ya, teman-teman ya. Nah, yang bawah ini kan 1 per akar X, ini teman-teman bisa ganti menjadi 2 du, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung bisa ubah begini. Ini kan sama dengan 1 per akar X dikali cos akar X dx, teman-teman. Jadi teman-teman ganti bagian ini. Ini menjadi 2 du. Paham ya? Ini saya buat di sini 2-nya. Saya pindahkan aja ya langsung, teman-teman, di sini. 2-nya di sini. Integral 2 cos U kan menjadi 2 sin U, teman-teman. Tambah C. Langsung aja 2 sin U. U-nya yang mana, teman-teman? U-nya adalah yang ini, teman-teman. Jadi U-nya adalah akar X. Jadi sini saya bisa tulis menjadi 2 sin akar X tambah C. Jadi jawabannya adalah 2 sin akar X tambah C. Begitu ya, teman-teman ya. Kenapa saya pilih atas? Supaya muncul di soal. Jadi muncul 1 per akar X-nya. Oke, itu untuk nomor 17. Kita lanjut. Soal nomor 18, integral X cos X, teman-teman. Nah, kalau teman-teman gunakan substitusi, teman-teman pasti nggak akan dapat hasilnya. Nah, nomor 18 ini sebenarnya teman-teman sudah gunakan integral parsial. Nah, parsial seperti apa? Jadi kalau kita punya integral U kali dv, ini hasilnya menjadi U kali V minus di sini V du, teman-teman. Jadi teman-teman harus pilih yang sebagian menjadi U, kemudian sisanya menjadi dv. Coba deh, teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini berarti butuh si U-nya di sini, V-nya di sini, integral V du. Nah, teman-teman yang belum ada adalah V. V di sini, teman-teman sudah punya dv sama dengan cos X dx. Nah, supaya menjadi V, maka teman-teman integralkan si cos-nya. Maka ini hasilnya menjadi ini menjadi sin X, teman-teman. Tapi ada minusnya ya. Ini simpel aja. Nah, C-nya belakangan aja, teman-teman. Kemudian U-nya adalah X, teman-teman. Maka du saya turunkan di sini ya. Dx selalu saya simpan di sini.
turunan dari X adalah 1. Jadi DU sama dengan DX. Itu ya. Kemudian teman-teman coba ganti ke soalnya. Nah, di sini ya, U-nya adalah X, V-nya adalah yang ini ya, minus sin X. Integral cos itu nggak ada minus ya teman-teman, sorry. Jadi ini langsung ya. Jadi ini harusnya sin X. Oke, langsung ya. Kemudian ini minus, di sini sin X juga. Nah, DU-nya adalah yang ini teman-teman, DX. Jadi DX di sini. Oke, lanjut berarti menjadi X sin X. Integral sin, nah integral sin adalah minus. Karena di sini sudah ada minus, maka ini jadi plus cos X tambah C teman-teman. Oke, ini penggunaan integral parsial teman-teman. Jadi integral UV sama dengan UV minus V DU. Nah, teman-teman ingat ya, jawabannya integral X cos X dx adalah ini. X sin X tambah cos X tambah C. Kenapa teman-teman harus ingat? Nah, di soal berikutnya kita akan menggunakan soal yang sama, tapi saya akan menggunakan metode yang kedua. Ya, coba disimak ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini soalnya masih sama. Masih menggunakan soal sebelumnya. X cos X dx. Nah, di sini saya gunakan cara yang kedua. Ada yang menamakan namanya dengan cara tanzalim, teman-teman. Nah, cara tanzalim gitu ya, tanjalim ya. Saya lupa tanjalim atau tanzalim ya, itulah gitu ya. Nah, teman-teman, pilih di antara fungsi ini, pilih teman-teman, jadi nanti ada dua bagian, yang satu bagian integral, satu bagian turunan. Nah, biasanya untuk turunan gitu ya, teman-teman pilih bagian yang kalau teman-teman turunkan berkali-kali itu bisa menjadi 0. Ya, itu awalnya seperti itu ya pemahamannya teman-teman ya. Jadi di sini saya pilih yang saya turunkan adalah yang X. Nah, biasanya yang diturunkan itu disimpan di depan teman-teman. Jadi biasanya bagian depan gitu ya. Nah, teman-teman turunkan. Diturunkan sampai kapan? Nah, sampai jawabannya 0 teman-teman. Turunan dari X kan 1 ya. Nah, kalau teman-teman turunkan lagi 1 itu kan menjadi 0. Nah, teman-teman berhenti sampai di sini. Kemudian, karena yang X kita turunkan, maka yang cos kita integral. Nah, integral cos X itu adalah sin X, teman-teman. Kemudian, integral dari sin X adalah minus cos X. Nah, sampai di sini, teman-teman. Nah, teman-teman di sini jangan lupa di sini ada pengalinya. Di sini plus, di sini minus. Nah, selalu dimulai dengan plus, teman-teman. Jadi, selang-seling plus, minus, gitu ya. Oke, nah setelah itu teman-teman kalikan bagian sini ke sini. Kemudian 1 juga saya kalikan ke sini. Nah, cara mengalikan seperti ini, teman-teman. Jadi, X dikali sin X, kemudian teman-teman kali dengan plus di sini. Jadi, hasilnya adalah X sin X. Kemudian berikutnya 1 dikali min cos X, kan minus cos X ya. Kali lagi dengan minus. Jadi hasilnya adalah plus cos X, teman-teman. Tambah C. C-nya belakangan sini. Nah, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, atau di soal yang sama dengan cara yang rumus, gitu ya, teman-teman, hasilnya adalah sama. Jadi, teman-teman bisa gunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua ini. Tapi harapan saya teman-teman bisa menguasai kedua-keduanya. Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah di sini ada soal X sin 2X integralnya. Nah, teman-teman bisa gunakan dengan rumus maupun dengan tanzalim. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan X-nya sudah di depan di sini. Teman-teman turunkan di sini menjadi 1. Turunkan lagi menjadi 0. Kemudian sin 2X, jangan lupa ini integral ya teman-teman ya. Sin itu ada minusnya, ada 2 menjadi minus setengah cos 2X di sini. Lanjut, integral kembali 2-nya kita bagi ke sini, integral cos 2 plus, karena sudah ada minus, maka ini menjadi tetap minus ya, 1 dibagi 4 sin 2X. Nah, teman-teman langsung aja, teman-teman kalikan ke sini, kalikan ke sini,
buat pengalinya di sini tambah, di sini minus. Jangan lupa cara mengalikannya. X dikali minus setengah cos 2X kali plus. Teman-teman peroleh jadi minus setengah X cos 2X. Berikutnya, 1 kali minus seperempat. Di sini ada minus ya, jadi plus. Teman-teman peroleh jadi plus seperempat sin 2X. Tambah C, teman-teman. Jadi jawabannya cukup cepat ya, cukup cepat dan simple dan ya lebih mudah gitu ya. Nah, teman-teman turunkan jangan lupa di sini sampai berakhir di 0 ya, teman-teman ya. Jadi pastikan di sini 0. Oke, itu untuk nomor 19. Teman-teman masih semangat ya? Kita lanjut lagi. Nah, soal nomor 20. Nah, di sini kita bisa langsung gunakan cara yang kedua ya. Tapi di sini pangkat 2. Nah, pangkat 2 di sini integralnya ya nggak bisa langsung gitu maksudnya. Nah, teman-teman ubah dulu. Jangan lupa kita ubahnya ke sini, teman-teman. Ini menjadi setengah tambah setengah cos 2X. Nah, kalau teman-teman lupa nanti coba cek lagi. Ini rumusnya kenapa bisa seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah begini teman-teman lebih mudah. Jadi teman-teman bisa kalikan dulu ya. Sebenarnya teman-teman bisa kalikan dulu ke dalam. Atau teman-teman bisa juga langsung ke sini. Ini saya turunkan menjadi 1. Berakhir di sini 0. Nah, jangan lupa di sini integral, teman-teman. Integralnya, ini setengahnya juga integral ya. Setengah X. Integral setengah cos 2X, 2-nya bagi ke bawah. Integral cos tetap positif, jadi 1/4. Di sini sin 2X. Lanjut lagi, menjadi integral setengah X tambahkan 1 pangkat jadi 2. 2 bagi ke bawah, setengah bagi 2 1/4 ya. Ini juga integral sin 2X ada minusnya, teman-teman. Nah, koefisien 2 di sini bagi ke 1/4 menjadi minus 1/8 cos 2X. Jangan lupa, di sini ada pengalinya plus, di sini minus. Kemudian teman-teman kalikan ya. Di sini, nah kalinya banyak nih di sini. 1 kali ke sini. Nah, coba kalikan ya teman-teman ya. X dikali bagian sini, kemudian kali plus, teman-teman nanti dapatkan hasilnya setengah X kuadrat tambah 1/4 X. Nah, teman-teman coba sendiri ya, nanti bisa 2X. Kemudian berikutnya, 1 kali bagian ini, kemudian kali minus. Hati-hati minusnya teman-teman. Ini menjadi minus 1/4 X pangkat 2. Ini menjadi plus 1/8 cos 2X, kemudian terakhir tambah C. Ada bagian yang bisa kita gabung yang ini ya, dengan yang ini. 1/4 itu 2/4 dikurang 1/4, berarti kita punya 1/4 X pangkat 2 tambah 1/4 X sin 2X tambah 1/8 cos 2X tambah C. Jadi inilah jawabannya teman-teman. Ya, bisa ngikutin ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya.